Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenal perangkat Office bernama Microsoft Word. Kalau dalam WPS Office di sini, kita mengenal, biasa dikenal di WPS itu namanya dokumen. Seperti ini. Nanti akan muncul template, beberapa template. Untuk templatenya ini ada yang berbayar dan ada yang free. Kalau yang free yang blank ini. Ini untuk yang WPS, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di Word kita akan belajar Word Office untuk menulis begitu, untuk dokumen. Kalau di Microsoft Office namanya Word, Microsoft Word. Nah, biasanya akan terkumpul jadi satu folder di sini. Saya memakai acuan untuk Microsoft Word Microsoft Office 2013. Jadi sebenarnya tidak jauh beda dengan Microsoft Office yang lain. Misalkan series yang 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Tapi saya menggunakan ini yang saya rasa paling enak untuk dipakai sesuai spek dan penggunaan. Oke, ini Word 2013, kita klik ini. Jangan loading. Nah, di sini akan muncul beberapa template ya, bisa di-download ini. Template-template ini bisa diklik seperti ini. Nah, nanti akan keluar untuk misalkan untuk membuat pembukaan seperti ini gitu ya, atau ingin membuat lagi gitu, seperti templatenya single space blank seperti ini, atau untuk membuat sebuah resume atau kurikulum vitae atau resume untuk seperti kalian suatu saat jika ingin mencari kerja, kita bisa ada contoh template di sini, blue gray resume, kemudian kalender, ada contoh kalender, kemudian ada ini modern chronological resume. Ini juga ada beberapa template brosur, kemudian ada juga sertifikat. Jadi beberapa template sertifikat di sini. Ada juga template party invitation, dan kemudian ada report juga. Jadi penggunaan Word ini sudah seharusnya menjadi penggunaan standar apabila kita menggunakan komputer, karena komputer itu dibuat untuk memudahkan tugas kita. Kita mulai dengan blank dokumen saja. Nah, di sini Word, Microsoft Word terdapat namanya menu bar di sini. Ini home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, dan view. Ini adalah menu bar. Kemudian di sini kecil-kecil seperti ini. Ini namanya toolbars, yang tinggal kita klik akan memunculkan atau mengformat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ada ruler, kemudian ada ruler gitu ya. Kemudian ini ada indentation. Kemudian ini ada kursornya di sini seperti ini. Kita bisa mengubah view dari sudut pandangnya ini, atau kita bisa katakanlah beberapa tools tidak ingin kita tampilkan gitu. Kita klik view di sini, kemudian kita katakanlah kita hilangkan rulernya, maka ruler akan hilang, atau navigation pane. Di sini ada navigation pane kalau pakai yang 2013 ya. Kalau untuk 2007 sepertinya belum ada. Kemudian ada grid lines di sini. Grid line ini menunjukkan tiap grid ya. Jadi tiap karakter sebenarnya. Untuk apa itu misalkan? Untuk misalkan untuk melihat seberapa banyak pengetikan. Nah, di sini ada, di bagian bawah sini ada status. Ini page 1 of 1. Jadi kalau kita matikan dulu grid line-nya, mengganggu untuk. Nah,
di sini ada status page 1 of 1, artinya kita berada di halaman 1 dari satu halaman begitu. Jadi bisa juga nanti ini ada page 1 of 2, berarti kita berada di halaman 1 dari 2 halaman dokumen begitu. Nah, di sini ada 0 words, artinya belum ada kata-kata yang dituliskan di sini. Nah, ini language-nya English United States. No proving error ini bergantung pada language ini. Jadi kalau misalnya, Word bisa membaca apakah itu termasuk kata dalam language ini atau bukan gitu ya. Jadi kalau bukan kata-kata dalam language-nya, maka biasanya akan mempunyai garis merah bawah, red underline gitu, misalkan mengabaikan. Nah, seperti ini. Beda kalau kita tulis di sini, misalkan kita tulis home gitu ya. Nah, tidak akan ada garis merah karena home merupakan salah satu menjadi salah satu language di word di English language. Nah, di sini ada read mode, jadi read mode itu mode untuk apa kita ingin mode membaca, mode edit print layout, atau web layout. Di sini ada zoom. Nah, zoom ini sampai 500%. Saya bisa nyaman di kisaran angka 80-90. Oh ya, bisa juga kalian zoom dengan cara kalau apa itu? Kalau praktisnya jika kalian pegang mouse, tinggal tekan kontrol kemudian scroll mouse-nya, maka akan zoom sendiri. Nah, kita tambahkan ruler. Nah, kita lihat di sini ada, ini terlalu mepet ke atas ya. Tapi sebenarnya ini tuh batas dari marginnya gitu. Jadi kalau bisa dikatakan margin paling atas. Kalau kita di sini ada kursor kita, kalau kita arahkan ke sini, kita akan melihat white space. Apa itu? Double click to show white space. Oke, kita undo dulu bentar. Nah, kita akan melihat double click to show white space. Kita klik 2 kali. Sebenarnya ada segini, white space segini, top marginnya gitu ya. Untuk biasanya top margin ini margin kertasnya begitu. Jadi kalau kita punya bidang cetak dengan margin sekian, 2,5 cm, kemudian untuk atas, untuk samping juga 2,5, samping kiri, untuk samping kanan ada 2,5 juga gitu, samping bawah juga ada 2,5 juga margin untuk bagian-bagian kertasnya gitu. Oke. Nah, di menu home kita akan melihat di sini toolbars ya. Jadi ada paste, format painter, di sini untuk Calibri body gitu ya. Tentunya bagi yang sudah mempelajari pelajaran TIK di SMP maupun SMA ini familiar sebenarnya ya untuk digunakan. Pertama, di sini paling sering kita gunakan adalah ini. Di beberapa Word, di beberapa Microsoft Word ada yang men-setting defaultnya adalah Times New Roman gitu. Tapi untuk yang mulai 2007 ke atas, dia menggunakan standar Calibri body begitu dengan ukuran font 11. Nah, di sini terdapat beberapa toolbar formatting ya untuk menghapus. Ini clear all formatting, ini untuk font color, jadi untuk mewarnai hurufnya, kemudian ini untuk memberi highlight pada font, kemudian ini juga untuk memberikan efek pada font, ini untuk memberi superscript, ini untuk memberi subscript, untuk memberi strike through, kalau ini bold, italic, underline.
Kemudian ini juga untuk increase font size, ada yang decrease font size, gitu ya. Ini untuk memberi bullets, jadi biasanya ada list kecil-kecil gitu, ini untuk memberi bullets. Kemudian bullets ini juga ada numbering, sebenarnya bullets dan numbering itu sama, konsepnya sama, cuma untuk bullets ini seperti kita cuma kasih strip-strip gitu atau titik-titik. Kalau yang ini kita benar-benar kasih nomor. Kemudian di sini ada multi level list, jadi misalkan ada beberapa bahasan, kemudian di dalamnya ada bahasan lagi begitu, nanti di multi level list ini. Nah, ini untuk indentasi, decrease indent, dan kemudian increase indent. Ini sebenarnya berhubungan dengan multi level list ini. Kemudian ini AZ untuk sorting, kemudian ada show height paragraf. Jadi kalau ingin tahu formattingnya, ini masuk indentasi atau ganti paragraf, itu klik ini pasti kelihatan gitu. Dan kemudian di sini ada apa itu untuk paragraf formatting ya, page formattingnya. Ini untuk justify, artinya rata kiri kanan. Kemudian ada yang untuk khusus align right, yaitu untuk rata kanan, center untuk rata kiri, kemudian align left untuk membuat teksnya rata kiri. Di sini juga ada shading ya, untuk apa itu, untuk memberi warna ya, seperti ini shading gitu ya. Contoh kita kasih biru seperti ini ya, nah, seperti ini. Kemudian kita ganti line kan tetap biru ya. Nah, kita bisa hilangkan formatnya dengan ini. Nah, kita klik formatnya, ini kita kasih ini, nah, hilang, klik format. Nah, di sini untuk membuat border, kita juga bisa men-drop table. Itu untuk menu home. Di menu insert kita akan menemui beberapa sesuai namanya, menu barnya. Ini untuk menyisipkan. Di sini ada menyisipkan untuk cover, kemudian ada blank page, kemudian page break. Page break ini untuk membreak, artinya memisahkan formatting satu halaman atasnya dengan halamannya bawahnya. Di sini ada tabel ya. Kemudian ada, kita bisa menginsert tabel. Kita bisa menyisipkan gambar, kemudian juga gambar yang dari online, kita bisa ngambil gambar dari online ya. Kemudian kita bisa menyisipkan bentuk, beberapa bentuk. Kita juga bisa menyisipkan smart art gitu ya. Grafik, chart di sini untuk misalkan bikin annual report gitu ya. Jadi kalau di beberapa perusahaan atau di instansi manapun pasti ada namanya annual report, dan biasanya pakai chart seperti ini, smart art dan chart. Kemudian kita bisa apa itu, bisa pakai screenshot, menyisipkan screenshot. Nah, di sini ada app for office. Kalau beberapa office mempunyai tambahan apps ya, kayak seperti Mendeley dan lain-lain. Nanti kita bisa menyisipkan video, tapi kalau nanti dicetak tetap keluarnya gambar ya, bukan video. Jadi jangan sampai nanti kita ngeprint video begitu ya. Kemudian ini hyperlink. Hyperlink itu untuk menyisipkan link atau URL tautan gitu ya. Ada juga bookmarks. Kemudian ada cross reference, jadi untuk menginsertkan referensi ya. Kemudian ada komen. Jadi ini nanti komen ini sebenarnya ada di fitur review. Di fitur review ini, cross reference nanti di reference ini. Jadi saling berkaitan sebenarnya. Kemudian header untuk memberikan header begitu. Footer juga memberikan footer. Jadi header biasanya karena dia namanya header berarti memang dia itu sebagai kepalanya. Footer berarti kaki, berarti ke bawah ya. Kemudian page number, biar tidak bingung ketika nanti kita membuat sebuah buku, katakanlah membuat buku gitu, nggak ada page numbernya, nah kita mau baca sampai mana kan gitu. Nah, kemudian ada text box, quick parts, word art, signature line gitu. Kemudian date time, object, equation,
simbol. Equation ini untuk rumusan matematik ya. Biasanya modeling apa itu namanya? Modeling matematik gitu ya. Mungkin bisa matematik atau apa. Jadi kalau udah berkaitan ini biasanya untuk jurnal-jurnal ilmiah ya. Yang jurnal-jurnal ilmiah anak MIPA biasanya. Jadi dari kita ngelihatnya aja bacanya udah bingung gitu. Equation. Nah, di sini ada desain. Desain ini gunanya untuk mendesain mendesain page kita mau seperti apa itu di sini. Ada beberapa formatting di sini, format desainnya, ada juga temanya seperti ini. Kemudian di sini kita bisa milih colornya gitu ya. Ada fontnya juga, mau milih fontnya seperti apa. Oh ya, paragraph spacingnya kita bisa pilih ya. Jadi kalau katakanlah kita ngejar halaman gitu, kita punya tugas halamannya butuhnya 30 gitu, pakai yang double spacing seperti ini. Itu tips yang tidak disarankan. Oke, ada efek juga di sini. Ada watermark. Jadi kalau misalkan dokumen kalian udah nulis susah-susah tapi takut dijiplak gitu ya, pakai watermark biar tidak bisa dijiplak. Page color untuk memberikan warna pada halaman, page border untuk memberikan border atau batas pada halaman. Nah, di sini ada page layout begitu. Ini untuk mengatur ya sebenarnya, ini tadi margin ya kan 2,5 2,54 gitu. Untuk mengatur margin di sini dan kemudian di sini dan juga di samping sini begitu. Ini margin beberapa. Nah, kalau misalkan kalian ingin punya standar margin sendiri begitu ya, misalkan di ketentuan kalian disusun menjadi marginnya 6554 gitu ya. 6554 itu biasanya bacanya mulai dari 6 itu left, 5 itu top, kemudian 5 lagi itu right, dan 4 itu bottom. Itu untuk margin. Nah, orientation ini seperti memformat kertas kita. Apakah kertas kita itu tegak atau mendatar seperti ini. Mendatar. Seperti ini. Ini enggak terlalu kelihatan ya. Oke, portrait atau landscape begitu. Tegak atau mendatar. Di sini ada juga size, jadi kita bisa milih size ukuran kertas yang sudah disediakan. Ada A4 atau letter ya. Ini hal pertama yang harus dilakukan agar ketika kalian membuat sebuah dokumen, agar ketika mencetak kalian tidak merasa kebingungan begitu. Ketika mencetak kok halamannya salah begitu. Ternyata kita mencetak letter dengan setting A4. Jadi kita mencetak misalkan letter dengan kertas A4 gitu, sehingga beberapa bagian tidak tercetak. Nah, di sini ada kolom, jadi tulisan kita bisa terbagi menjadi beberapa kolom. Ada breaks di sini untuk memberi page, sama seperti tadi ya. Ini berkaitan dengan ini. Layout breaks, line number memberikan nomor pada line, hyphenation, kemudian indentation, spacing, ini untuk spasi, jarak antar spacingnya gitu, jarak antar paragraf, left, ini jarak indentasinya gitu. Right. Kemudian kita masuk ke reference di sini. Nah, reference di sini. Nah, lanjut ke menu bar reference di sini. Reference ini berkaitan dengan biasanya lebih ke referensi ya, karena sesuai namanya reference gitu. Referensi yang dimaksud adalah biasanya table of content gitu ya. Jadi ada namanya daftar isi, table of content itu daftar isi, kemudian ada footnote gitu. Kemudian ada citation, ada caption, mark entry dan mark citation. Nah,
5 pokok bahasan ini untuk menggambarkan referensi itu seperti apa gitu. Kalau table of content seperti lebih biasa dikenal dengan daftar isi, footnote. Footnote ini catatan kaki ya, citation itu untuk citasi. Jadi kita kalau bahasa sederhananya daftar pustakanya lah. Gitu. Nah untuk caption ini untuk beberapa caption ya. Jadi beberapa atribut di dalam dokumen tersebut harus diberikan caption atau keterangan. Gitu. Kemudian ada mark entry, kemudian mark citation. Gitu. Nah menu berikutnya ada namanya mailing, bukan maily, maily bukan kaleng-kaleng. Nah fitur mailing ini sebenarnya adalah fitur mudah untuk mengintegrasikan Office dengan data yang ada di Excel. Ini adalah fitur yang sangat bagus ya. Jadi kalau kalian misalkan tiba-tiba pengen nikah gitu ya, ngirim undangan daripada repot bikin 1 sampai 1000 halaman. Katakanlah undangannya 1000 ya, bikin 1000 undangan begitu. Nah, kalau kita bikin di Word gini, jadi 1000 page gitu, katakanlah 1000 page, itu kan repot ya. Jadi kita bisa aja kita bikin template di sini, template-nya di sini, kemudian kita bikin datanya, kita punya datanya gitu kita kasih di Excel, dan kemudian tinggal kita running di sini, tinggal kita finish and merge, lalu nanti akan secara otomatis keluar 1000 undangan sesuai dengan nama masing-masing tadi. Itu untuk menu mailing sederhananya ya. Nah, di sini ada menu review. Review ini untuk mereview dokumen ya. Di sini ada spelling, grammar, define, thesaurus, translate, language, new comment gitu ya. Simple markup dan lain-lain. Track change. Ini untuk menelusuri apa saja yang sudah berubah. Dan restrict editing ini untuk melimit atau memberikan pencegahan agar seseorang tidak bisa mengedit dokumen tersebut. Tadi kita sudah di menu view. Di menu view ada read mode, web layout, print layout, outline. Ini nanti jadi salah satu bahasan kita karena beberapa orang jarang menggunakan fitur ini. Oke, ada menu draft juga. Ini ruler, grid line, navigation pane. Ini untuk zoom tadi ya. Zoom one page. Kalau kita klik, nah otomatis satu halaman terzoom. Page width, nah sesuai dengan lebar halaman tadi. Nah kemudian ada new window, arrange all, split. Jadi kita bisa men-split ini dokumen seperti ini. Nah, jadi kalau kita bisa nyekrol atas bawah, ada dokumen semua split. View side by side. Ini untuk misalkan kalian membuka banyak sekali dokumen, kemudian butuh referensi dari sini. Nah kita pakai view side to side. Split window, synchronous scrolling, reset windows position. Kemudian di sini kita reset. Ada switch window, dokumen 2, dokumen 3. Jadi kalau kita biasanya switch window kan begini ya, klik gini. Ini kan lama ya. Jadi kita bisa pakai view ini. Oke, switch window. Kalau pakai cara agak sulit, kita tekan Alt Tab gitu ya. Jadi kita bisa pindah ke aplikasi mana kita akan mau. Gitu. Ini ada makros. Itu untuk pertama kali kita berkenalan dengan Word, agar paham gitu ya, Word ini gunanya untuk apa. Tidak hanya sekedar kita ngetik kegalauan kemudian kita posting begitu, tidak, atau sekedar pengen meluapkan atau curhat begitu, tapi ini adalah sebuah alat yang sangat powerful begitu ya, alat yang lebih dari sekedar tempat buat nulis gitu, meskipun ini juga memang sebuah tempat buat nulis gitu.
Oke, kita kembali ke home dan kiranya itu untuk pertama kita berkenalan dengan Word. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu ke kuliah-kuliah berikutnya. Jadi kita akan lebih mendalami fungsi-fungsi apa saja yang bisa kita lakukan dengan menu bar dan toolbar ini. Itu, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.